Hari ini saya pengen banget membahas tentang Pilpres 2024. Meskipun Pilpresnya masih lama, panasnya sudah terasa mulai sekarang. Setiap kali saya ngobrol dengan orang, pertanyaan mereka selalu sama. Bagaimana kira-kira Pilpres 2024? Daripada jawab satu-satu, mending saya tuangkan di sini semua ya. Pilpres 2024 bisa jadi akan menjadi Pilpres paling panas, bahkan lebih panas dari Pilpres 2014 dan 2019. Kenapa? Saya mau kasih pandangan dari sisi radikalisme di Indonesia. Sejak Arab Springs di Timur Tengah, Indonesia sudah jadi incaran kelompok radikal untuk dikuasai dan dijadikan negara agama. Kelompok radikal ini masuk lewat jalur politik, di mana mereka punya niat menunggangi salah satu capres untuk bisa mencapai tujuannya mereka. Dan capres itu bernama Prabowo Subianto, yang dianggap mereka sebagai boneka sempurna untuk dijadikan presiden. Apakah Prabowo itu bukan orang yang nasionalis? Justru Prabowo sangat nasionalis, tapi juga dia punya kelemahan yang temperamental, mudah marah, dan cara pandang bernegaranya sudah ketinggalan zaman. Perhatikan saja apa yang beliau lakukan ketika jadi Menhan sekarang. Masih terpengaruh suasana perang dengan memperkuat alutsista yang tidak relevan di zaman sekarang. Juga membentuk pasukan komando cadangan dengan alasan persiapan kalau ada negara lain yang mau menyerang. Memangnya siapa sih negara di sekitar Indonesia ini yang mau menyerang? Nah, ketika Prabowo akhirnya menang, pada waktu itu, kelompok radikalis ini akan menjalankan langkah keduanya, yaitu memaksa Prabowo dan parlemen untuk mengubah undang-undang supaya negara ini harus menjadi negara dengan konsep syariat Islam. Prabowo pasti nggak akan mau, dan karena temperamennya tinggi, dia bisa main pukul pakai alat negara, yaitu polisi dan TNI. Ini yang ditunggu-tunggu oleh kelompok radikal itu, supaya mereka bisa sempurna memainkan konsep playing victimnya. Mirip sekali dengan pola Arab Springs, di mana banyak pemimpin negara jatuh karena mereka senang menggunakan kekerasan dalam menghalau kelompok-kelompok radikal ini. Dan untungnya, di Pilpres 2014, kelompok radikal ini belum memperhitungkan Jokowi dan menganggap remeh bahwa dia tidak akan memenangkan Pilpres 2014. Pandangan meremehkan Jokowi inilah yang menjadi kesalahan terbesar mereka. Karena kelak, ketika Jokowi menjadi presiden, kelompok radikal inilah yang dihajar habis-habisan oleh dia. Pilpres 2019, kelompok radikal ini sudah sadar kesalahannya. Mereka kembali menunggangi Prabowo Subianto karena dinilai sebagai capres yang kompromis dan oportunis. Prabowo dan kelompok radikal ini saling menunggangi untuk mencapai tujuan yang berbeda. Tetapi sayang sekali lagi mereka salah. Justru di periode kedua ini, Jokowi semakin menguat dan barisan pendukungnya semakin meluas. Pertarungan di 2019 kemarin ini, kelompok radikal kalah lagi dan mereka dihajar habis-habisan oleh Jokowi sampai hampir tidak berkutik. Logistik mereka semakin berkurang karena Jokowi mulai menyasar bohir-bohir mereka dengan membentuk Satgas BLBI yang dipakai sebagai senjata untuk membungkam aliran dana ke kelompok-kelompok radikal itu. Pilpres 2024 ini adalah puncak dari segalanya. Ini bisa disebut sebagai perang Baratayuda atau perang antara dua kelompok besar. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, tahun 2024 ini semua capres ada di level yang sama, tidak ada petahana. Jadi ini pertarungan bebas di ruang kosong. Dan kelompok radikalis tahu banget situasi ini. Mereka tahu kalau Jokowi sudah tidak mungkin bertarung lagi. Jadi mereka menyiapkan senjata terakhir mereka yang lebih besar, lebih ganas, dan lebih punya dampak. Kedua, kelompok radikalis ini tinggal sisa nafas terakhir dan logistik mereka karena selama 10 tahun dihajar Jokowi habis-habisan. Karena itu, untuk Pilpres 2024, mereka akan kumpulkan sisa-sisa tenaga terakhir mereka untuk bertempur gila-gilaan. Kalau mereka kalah lagi, mereka bisa hancur. Bisa jadi
presiden sesudah Jokowi lebih gila lagi untuk menghajar mereka sehingga mereka akhirnya nggak bisa bernafas. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan dipilih oleh kelompok radikal yang seperti parasit ini sebagai inangnya? Yang ke satu, pastilah Prabowo, karena Prabowo surveinya masih di atas. Tapi mereka juga melihat bahwa Prabowo sudah mulai tua dan lemah, sehingga bisa jadi tidak akan menang untuk yang ketiga kalinya. Yang kedua, mereka pilih Anies Baswedan. Anies, kalau ada partai yang meminang dia dan menjadi calon presiden, akan jadi kawan baru mereka yang lebih segar dan kuat. Sayangnya tahun 2022, tahun depan, Anies tidak akan menjabat lagi sebagai gubernur DKI, jadi dia nggak punya panggung lagi. Inilah yang sedang dipikirkan oleh kelompok radikalis ini. Sedangkan Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan yang lain-lainnya itu peluangnya rendah lah. Paling banter ya cuma jadi cawapres, nggak ngefek. Pertanyaannya lagi, kenapa kok kelompok radikal ini tidak akan memilih Ganjar Pranowo? Ini pertanyaan yang jawabannya paling mudah, karena lawan terbesar Kurawa hanyalah keluarga Pandawa, dan Ganjar tidak akan pernah bergabung dengan kelompok Kurawa, sebab tidak sedikit pun dia punya jiwa yang sama dengan kelompok Kurawa itu. Inilah yang ditakutkan oleh kelompok radikal. Kalau Ganjar Pranowo bisa menang di Pilpres nanti, bisa jadi dia akan lebih kejam dari Jokowi untuk melibas pantat-pantat kelompok radikal yang sudah biru-biru disabet selama 10 tahun oleh sabuk kulit Jokowi. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya, di Pilpres 2024 nanti sama dengan Pilpres yang kemarin. Ini bukan tentang Prabowo, tentang Ganjar, tentang Anies, dan sosok lainnya. Ini tentang melawan kelompok radikal itu dengan segala cara. Mereka menunggangi politik, kita mainkan dengan politik. Mereka main keras, kita lebih keras lagi. Mereka jual, kita yang beli. Jangan kasih ruang kelompok radikal itu berkembang. Kita hajar mereka habis-habisan di Pilpres 2024 nanti. Lagian kalian apa mau nanti Fadlizon jadi Mendagri dan Rizik Syihab jadi Menteri Agama? Gue jelas ogah. Belum jadi menteri aja sudah muak lihat mereka. Rasa muak ini yang membuat saya punya energi di Pilpres 2024 nanti supaya orang-orang itu jangan sampai menjadi menteri. Kalau setuju, ayo kita angkat secangkir kopi. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.